pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Amin. Mari awali pembelajaran dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siapkah kalian menerima materi? Fokus, konsentrasi. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, coba kalian sedikit membayangkan, sedikit menyimpulkan apa itu pengertian kebugaran jasmani melalui gambar tersebut. Sudah bisa? Kalau belum bisa, marilah kita buka materi selanjutnya. Pengertian kebugaran jasmani merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan atau masih punya tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas lainnya. Ya, di sini pengertiannya yaitu ketika kita melakukan aktivitas kita tidak mengalami kelelahan, atau ketika sudah melakukan aktivitas kita masih punya cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Contoh, ya di sini ada seseorang anak yang sedang bermain sepak bola. Nah, bermain sepak bola tentunya menggunakan tenaga yang cukup banyak. Nah, dikatakan anak ini bugar ketika setelah berolahraga sepak bola dia misalnya bisa melakukan atau melaksanakan aktivitas selanjutnya seperti berenang atau bersepeda atau yang lainnya. Dikatakan tidak bugar ketika sudah melakukan satu aktivitas seperti olahraga tetapi mengalami kelelahan, mengantuk, lelah, letih. Nah, ini dikatakan tidak dalam kondisi bugar. Dari sini sudah mencakup pengertian dari kebugaran jasmani. Sudah mulai paham? Oke. Kemudian, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Coba kita lihat di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Nah, ini faktor-faktornya. Kebugaran jasmani dipengaruhi yang pertama yaitu makanan yang bergizi. Nah, ketika makanan yang kita konsumsi mengandung gizi yang baik, maka kebugaran jasmani kita akan terjaga. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat ini untuk anak seusia kalian, untuk anak SD kemungkinan bisa 10 sampai 12 jam satu hari istirahatnya atau tidurnya. Kemudian olahragalah yang teratur. Nah, olahraga ini penting. 3 kali seminggu itu minimal ya, 3 kali seminggu dengan durasi waktu kurang lebih setengah jam atau 20 menit tidak apa-apa. Bisa olahraga bersepeda, jalan kaki, ataupun berlari jogging, ataupun bermain sepak bola. Terserah sesuai kemampuan, sesuai kesenangan, ataupun sesuai hobi kalian masing-masing. Kemudian terapkanlah pola hidup sehat dari menjaga kebersihan, pola makan, dan lain-lain. Ini semua harus seimbang ya. Tidak boleh hanya olahraga saja, tidak boleh hanya makan saja, tidak boleh hanya istirahat saja ataupun pola hidup sehat saja ya. Semuanya harus berkesinambungan atau semua harus dilakukan secara bersama-sama. Sudah makan, sudah olahraga, sudah pola hidup sehat tapi tidak istirahat, ini percuma, nanti kalian akan jatuh sakit. Ataupun sebaliknya, makan sudah, istirahat sudah tapi tidak olahraga. Nah, gitu ya, bisa diperhatikan, bisa dipraktekkan, bisa dilakukan untuk menjaga kebugaran jasmani kalian. Oke, kebugaran jasmani itu banyak sekali komponennya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu daya tahan jantung.
Kalian semua punya jantung? Nah, pasti punya ya. Ah, jantung atau kardiorespiratori. Nah, ini juga untuk kita jaga. Jadi yang dijaga tidak hanya paru-paru, tidak hanya otot, tidak hanya tulang, tapi juga jantung juga perlu kita jaga. Nah, lihat bagaimana peran vital jantung dalam peredaran darah tubuh kita. Jantung itu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Bayangkan saja jika ini jantung kita tidak sehat, bagaimana kondisi kita? Pasti kelelahan, pasti sering sakit, ya kan? Pasti sering lelah, letih. Nah, menjaga jantung tetap bagus, tetap memiliki daya tahan yang bagus, itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai makhluk Allah yang bersyukur. Dengan menjaga kesehatan kita senantiasa sama saja dengan menjaga atau mensyukuri apa yang sudah kita punya, yang sudah kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian manfaat melatih daya tahan jantung. Nah, ini yang pertama ada meningkatnya sistem sirkulasi darah, sistem saraf dan fungsi jantung. Nah, dengan melatih daya tahan jantung, sirkulasi darah lancar, saraf bagus, fungsi jantung berjalan dengan baik, nah, kan, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian meningkatnya kelenturan, stamina dan kecepatan anggota tubuh, mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh ketika sakit. Nah, ini jantung berperan untuk mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh. Kemudian merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita dan anak-anak. Nah, untuk kalian masih usia anak-anak, ini penting sekali untuk perkembangan kalian, perkembangan otak kalian, kemudian perkembangan pertumbuhan badan kalian, ini juga merangsang pertumbuhan lebih cepat, lebih baik, ya. Kemudian kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi. Ini kaitannya dengan prestasi dalam bidang olahraga, dalam sepak bola, dalam bulu tangkis dan lain-lain. Lanjut, olahraga yang melatih daya tahan jantung itu apa saja? Nah, banyak sekali olahraga yang dapat melatih daya tahan jantung. Nah, olahraga yang dapat melatih daya tahan jantung biasanya itu durasinya lama. Jadi tidak hanya sebentar. Durasinya lama, bisa 10, 20, 30, 50 menit. Lebih lama itu daya tahan jantung lebih terlatih. Contoh sepak bola. Nih, contoh satu, jalan. Jalan merupakan olahraga yang dapat melatih daya tahan jantung. Kemudian jogging, nah, ini juga bisa melatih kekuatan atau daya tahan jantung. Kemudian bersepeda membutuhkan waktu lama juga. Senam aerobik, nah bukan senam lantai ya, senam aerobik ini durasinya lama juga, kurang lebih 90 menit. Ini jalan juga lama, jogging juga lama durasinya, bersepeda juga lama. Nah, ingat ya, olahraga dapat melatih daya tahan jantung biasanya durasinya lebih lama, menggunakan aerob itu pernafasan panjang, nah lama, durasinya lama. Ingat kalau misal sprint itu bukan melatih daya tahan jantung ya, sprint itu kan cuma berapa detik, nah, atau mengangkat besi, mengangkat barbel gitu, bukan merupakan daya tahan jantung, tapi melatih kekuatan. Itu saja pesan dari Pak Rio, jangan lupa olahraga secara rutin ya. Kemudian jangan lupa makan ya, bergizi setiap hari. Kemudian jangan lupa tidur dan istirahatlah yang cukup. Insya Allah ketika tiga ini kalian lakukan dengan baik, dengan maksimal, kalian akan senantiasa dalam keadaan tubuh yang sehat dan bugar. Amin. Terima kasih, apabila ada salah kata Pak Rio mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.